Oke, selamat malam semuanya. Jadi malam ini kita bakal sharing-sharing nih tentang salah satu dari banyaknya soft skill yang ada kan. Tapi sebelum itu kayaknya enaknya perkenalan dulu nih. Kan perkenalan dulu dari saya dulu pastinya. Perkenalkan, saya Sabrina dari Invisa. Perkenalan dulu. Halo, perkenalkan nama aku Abda Hotmaul Sitakar. Aku dari Universitas Andalas. Yes. Selanjutnya. Oke, kenalin aku Theo Martin Santoso dari Universitas Gunadarma. Halo Theo. Yang terakhir. Oke, halo. Perkenalkan namaku Cindy Wiratianida dari Universitas Negeri Surabaya. Ya, salam kenal semuanya. Nah, untuk malam ini kita ambil tema communication skill. Dari banyaknya soft skill yang ada, entah itu public speaking, time management, atau yang lainnya, kita milihnya skill komunikasi nih. Kan dari pasti banyak yang nanya-nanya juga nih, apa sih emangnya skill komunikasi itu? Komunikasi menurut KBBI adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan dimaksud dapat dipahami. Jadi komunikasi itu seperti mengkomunikasikan atau membicarakan sesuatu untuk bisa dipahami oleh orang lain, gitu. Jadi kalau buat sekarang bisa juga lewat teks maupun langsung ya kalau komunikasi. Nah, tadi kan komunikasi buat menyampaikan sesuatu, buat untuk sampai ke suatu tujuan dengan bantuan komunikasi. Terus kalau kayak gitu berarti kan secara nggak langsung itu ada kegunaannya. Tadi kan salah satunya tuh buat menyampaikan sesuatu, buat kita sampai ke suatu tujuan. Nah, ada nggak kayak kegunaan lainnya gitu? Atau pentingnya sih ilmu komunikasi itu ada nggak? Pentingnya apa? Kegunaannya apa? Ada. Kayak kalau menurut tujuan, yang pertama adalah informasi. Jadi untuk menginformasikan sebuah informasi kepada orang lain. Dan komunikasi itu bukan hanya lewat dari omongan aja, bisa lewat dari seperti poster atau teks juga seperti yang tadi diomongin sama host dan lain-lain. Nah itu juga buat mendidik. Jadi informasi yang disampaikan bukan hanya tentang sebuah hal-hal yang berkaitan dengan seperti misalnya hal-hal yang lain, tapi juga bisa berkaitan dengan pendidikan. Satu juga untuk menghibur dan untuk mempengaruhi orang lain. Jadi komunikasi juga salah satu cara untuk menargetkan suatu konsumen, bisa juga ditarik dari itu. Bisa sebagai salah satu teknik marketing. Makanya untuk mempengaruhi seseorang. Ya sih, sekarang apa harus pasti kepake gitu kan komunikasi tuh. Ini itu Oke, saja. mungkin aku boleh nambahin. Mantap nih. Ya. Oke. Kalau menurutku nih ya, komunikasi itu menjadikan seseorang lebih baik dalam menyampaikan ide, membangun hubungan dengan orang lain, mempromosikan sesuatu, bisa juga meningkatin kepercayaan diri. Nah, komunikasi itu juga bukan cuman mempermudah dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga di dunia kerja nantinya gitu. Apalagi di era kayak gini gitu. Kayak misalkan komunikasi penting banget
Dan medianya juga banyak sih, kayak misalkan Zoom, kayak yang kita pakai sekarang, terus kayak Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Ya, melatih soft skill lagi komunikasi banyak banget sekarang. Terus ini kan tadi kan buat ini ya, bisa ada buat dipakai di dunia kerja nanti, bisa dipakai buat pendidikan, ya kan, bisa dipakai buat sekarang kayak kita kuliah itu komunikasi pasti penting banget, entah untuk menambah relasi kita dari unit sini, jurusan sini, itu kan pasti ada komunikasi. Terus kalau dari kalian sendiri, kira-kira untuk mencapai itu ada tipsnya nggak? Tips kayak buat gimana sih ngembangin skill itu? Mungkin dari yang nonton nih, dia masih belum percaya diri, belum punya bekal skill komunikasi ini. Ya pasti kan malu-malu gitu kan, namanya juga komunikasi kan ngomong sama orang lain, terus juga ke publik gitu. Ada nggak tips atau triknya gitu biar kita punya skill itu? Mungkin aku ya bisa kasih tips untuk mengembangkan skill komunikasi kita. Jadi yang pertama itu kita itu harus memperhatikan artikulasi. Poin penting yang nggak bisa dilewatkan dalam komunikasi itu adalah bicara dengan jelas. Jadi artikulasi dari setiap kata yang kita ucapkan harus terdengar jelas oleh lawan bicara kita. Jangan sampai mereka hanya mendengar gumaman saja, yang pasti nggak akan dimengerti maksudnya, atau bisa saja nanti disalahartikan gitu. Nah, jadi tipsnya buat melatih artikulasi ini, kalau dari aku sih rajin berlatih mengucapkan kata-kata dengan jelas, atau bisa aja dengan mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O dengan bentuk bibir dan suara yang benar. Atau bisa juga dengan merekam saat pembicaraan yang kita lakukan, kemudian didengarkan lagi di waktu senggang. Jadi kalau kita udah ngerekam itu kan kita bisa memperhatikan kata-kata apa saja sih yang biasanya kita nggak jelas nih pas ngomong. Nah, jadi kita tahu nih. Jadi bisa, oh ini kata yang mungkin aku sering salah. Nah, kita bisa latih. Nah, yang kedua tips dariku, lakukan kontak mata. Tips ini sangat penting ya kalau dalam skill komunikasi. Baik, kontak mata ini bukan berarti kita melotot atau memicingkan mata kepada lawan bicara kita. Nggak perlu sampai kayak gitu. Mengirimkan sinyal positif saat melakukan kontak mata di awal pembicaraan bisa saja memberikan kesan membuat lawan bicara kita itu nyaman. Percaya atau enggak, dengan kita melakukan kontak mata yang positif, orang lain akan mempercayai kata-kata kita. Jadi, setiap kalimat yang kita ucapkan pun akan terdengar lebih meyakinkan di hadapan orang lain. Yang ketiga, tambahkan bahasa tubuh. Memang ekspresi wajah merupakan bagian dari bahasa tubuh yang sering digunakan untuk berkomunikasi secara efektif. Tapi, nggak hanya ekspresi, gerakan tangan dan postur tubuh juga harus ikut dilakukan saat berkomunikasi. Mimik dan ekspresi harus dapat disesuaikan dengan pesan atau berita yang kita sampaikan. Jadi, teman-teman harus pastikan kalau melakukan bahasa tubuh harus sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Karena kalau nggak sesuai, bisa aja nanti pesan itu nggak nyambung gitu dengan kalimat dengan bahasa tubuhnya tadi gitu. Yang keempat, berbicara dengan santai. Hal yang pertama teman-teman perlu ketahui, kita nggak akan bisa bicara atau berkomunikasi dengan baik ketika kita berada dalam posisi yang gugup. Karena orang yang gugup cenderung akan bicara lebih cepat atau bahkan bisa bicara dengan suara yang pelan. Alhasil, orang lain pun pasti akan kesulitan memahami kalimat yang kita maksud. Ya kayak yang saya bilang di awal tadi, bisa saja artikulasi kita jadi nggak jelas kan? Jadi kita harus selalu dalam posisi yang santai dan tenang kalau berbicara. Karena nih ya, kalau orang lain melihat kita gugup, pasti mereka tahu lawan bicara, pasti mereka yang lawan bicara kita itu juga ngerasa
nggak nyaman juga kalau bicara dengan kita. Mungkin ini aku ada tips sih buat teman-teman cara ngilangin gugup atau grogi saat bicara di depan umum atau sedang public speaking. Kalau tips dari aku yang pertama itu memikirkan hal-hal positif terlebih dahulu sebelum melakukan public speaking. Jadi nggak usah kejauhan mikir nanti bakal gimana ya ke depannya gitu. Nggak usah jauh-jauh, berpikir positif aja dulu, tenang, santai. Yang kedua, aku biasanya tarik nafas dalam-dalam, terus dihembuskan pelan-pelan, supaya aku merasa rileks dan lebih tenang gitu. Yang ketiga, berdoa. Jadi berdoa sebelum berbicara di depan umum ini membantu menenangkan perasaan. Kalau aku pribadi sih gitu. Selain itu, doa ini juga akan memberikan getaran positif, sehingga secara nggak sadar, nanti teman-teman bakal berani berbicara. Ya intinya kalau aku mau memulai apa-apa itu berdoa. Jadi minta pertolongan dan aku yakin bakal dimudahkan gitu. Yang terakhir, tips dari aku, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi kita, teman-teman juga harus belajar untuk tidak mendominasi saat setiap kali berbicara. Artinya, dalam sebuah komunikasi ini, gak hanya kita yang harus bicara. Karena sebuah komunikasi umumnya dilakukan dua arah nih. Jika hanya monolog, maka tidak perlu ada orang lain dalam berkomunikasi. Jadi, kita tuh harus selalu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Biarkan mereka mengeluarkan pendapatnya secara leluasa juga. Gitu juga dengan kita, memberikan pendapat kita secara leluasa. Sehingga terjalinlah komunikasi dua arah yang positif di antara kita dan lawan bicara kita. Perlu teman-teman ketahui, memberi kesempatan orang lain berbicara berarti teman-teman telah memberi kontribusi yang seimbang dalam komunikasi tersebut. Karena melakukan dominasi pembicaraan hanya akan membuat orang lain gak nyaman dan malas berkomunikasi dengan teman-teman. Kayak misalnya nih, teman-teman lagi bicara dengan seseorang, terus tiap Anda berbicara tuh kalimatnya dipotong gitu. Pasti Anda ngerasa gak nyaman gak sih ngomong dengan lawan bicara itu? Nah, makanya itu setiap komunikasi perlu diingatkan untuk memberi kesempatan orang lain untuk bicara juga. Mungkin itu sih tips dari aku. Keren. Emang sih. Emang sebenarnya yang penting kita harus bisa pede juga kalau komunikasi kan. Berani nggak berani dari. Nah, jadi itu nih sharing-sharing kita malam ini tentang skill komunikasi, dari artinya komunikasi yang bisa menyampaikan sesuatu ke orang lain, yang dilakukan 2 orang atau lebih, yang sekarang bisa lewat mana aja, bisa secara langsung, bisa lewat Instagram, Twitter, atau Zoom seperti kita itu juga melatih skill komunikasi kita secara nggak langsung. Bisa kegunaannya juga tadi banyak, bisa buat marketing juga, bisa buat nanti kita buat kerja nanti, pasti ada juga tuh nanti tes wawancara, tes apa itu pasti kan pakai juga tuh. Nanti kalau udah dapat kerjaan juga kepake, entah kalau lagi ketemu sama perusahaan lain itu juga membutuhkan komunikasi. Nah, penggunaannya itu, terus juga tipsnya juga tadi banyak banget nih. Bisa berlatih sendiri juga, bisa di-record, bisa juga nih kalian belajar itu di depan kaca, itu ngebantu banget tuh. Penting kita pede dulu. Nah, jadi itu aja nih. Atau apalagi ya sharing-sharingnya? Ada lagi yang mau dibahas? Atau sudah selesai? Kalau dari aku sih cukup ya. Cukup ya. Oke deh. Jadi kita untuk malam ini segitu aja dulu sharing-sharing dari sama kita tentang skill komunikasi. Mungkin kedepannya kita bakal sharing-sharing tentang yang lain nih. Dunia perkuliahan kan luas nih. Banyak banget. Oke, itu sekian untuk sharing kita malam ini.
Terima kasih semuanya. Terima kasih juga kalian udah hadir buat misi materi malam ini. Oke, selamat malam semuanya. Bye. Malam. Terima kasih. Terima kasih. Ya.